Dan alhamdulillah ternyata bumi Aceh ini punya kedekatan yang sangat dengan orang Palestina. Salah satu utusan dari Turki itu adalah yang dikirim ke Aceh adalah orang Palestina yang kemudian mendirikan, kalau sekarang Dayah, lembaga pendidikan apa namanya, Mas? Baitul Maqdis. Ibu-ibu itu yang melahirkan Malahayati, panglima laut yang pertama wanita yang dimiliki oleh Indonesia, yang berasal dari Aceh. Malahayati itu lahir dari seorang guru yang datang dari bumi Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil aidi wal aqsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kami dapat bersilaturahim dengan Masjid Takmir, artinya yang memakmurkan, orang-orang yang memakmurkan masjid di Masjid Babul Maghfirah, ya Pak Adam ya. Atau mungkin agak kecewa nih yang mendengarkan sedikit, bagi saya sedikit banyak sama saja Pak, karena tugas saya menyampaikan ya. Jadi didengar orang banyak ya syukur, didengar orang sedikit ya alhamdulillah, yang penting masih ada yang mau mendengarkan. Karena memang sebenarnya antara yang mendengarkan dan yang memberi ceramah belum tentu lebih mulia orang yang memberi. Bahkan kalau dalam teori Imam Ghazali, murid dengan guru mulia mana? Belum menyampaikan, mulia murid Pak. Kenapa? Karena tanpa murid tidak mungkin ada guru. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya meninggalkan tempat ini, saya bisa nggak memberi ceramah? Nggak bisa. Orang bilang itu Ustadz biasa gila ceramah sendiri. Bahkan bilang mengambil dalil soal Quran. Quran itu lebih utama yang belajar daripada yang mengajar. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian itu yang belajar Quran dan yang mengajarkan. Sehingga dalam syarah Al-Bukhari, Fathul Bari dijelaskan dari penempatan lafaz itu, di mana yang belajar didahulukan daripada yang mengajar. Ternyata yang belajar Quran lebih mulia kedudukannya daripada yang mengajar Quran. Nah, jadi betulnya bapak-bapak dan ibu-ibu lebih mulia kedudukannya dibanding saya yang dhaif ini. Nah, Palestina sebuah kawasan yang memang Allah isyaratkan, tidak disebut di dalam Al-Quran namanya, tapi lokasi dan kemuliaannya disebut berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, lupa mematikan. Salah satu surah yang menjelaskan tentang bumi Palestina itu adalah surah At-Tin, yang kita semuanya tahu dan insya Allah banyak yang hafal.
Surah At-Tin ini surah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam perjalanan. Dari beliau kalau dalam safar itu paling sering dibaca surah At-Tin. Yang ini salah satu surah yang menunjukkan tentang keutamaan bumi Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama dan kedua. Allah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ada 3 lokasi. Yang lokasi pertama disebut 2 kali. Lokasi kedua disebut 1 kali. Lokasi ketiga disebut 1 kali. Wattini wazzaitun, inilah bumi Palestina yang menghasilkan pohon tin dan minyak zaitun. Waturisin, dan bukit Sinai, yang di situ Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 10 wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makkah disebut terakhir sekali wahadal baladil amin. Dan inilah negeri yang aman sentosa. Hanya memang dalam perjalanan seterusnya umat Islam kurang memperhatikan tanah ini. Dan itu juga terbukti pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, umat Islam juga kurang perhatian pada daerah ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sholat setelah Isra dan Mi'raj, para sahabat dan Rasulullah SAW diperintahkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, yang itu ada di bumi Palestina. Padahal di situ ada Mekah. Rasulullah sholat pertama kali 5 waktu itu di Mekah. Dan di Mekah ada kiblat, ada Ka'bah. Tetapi beliau tidak diperintahkan menghadap ke Ka'bah, tapi diperintahkannya menghadap ke Baitul Maqdis. Ada apa ini? Nah itu para ikhwan semuanya. Jadi pertama memang untuk mengingatkan umat Islam, kamu punya daerah yang mulia, yaitu Palestina. Itu. Dan kemudian setelah itu sampai di Madinah pun beliau masih menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Baru kemudian dipindah kiblat tadi ke Ka'bah. Nah apa dan bagaimana bumi Palestina ini? Siapa yang menempati daerah ini asalnya? Yang diaku oleh Zionis Yahudi. Saya menghindarkan pemakaian Israel, karena Israel itu nama nabi. Maka kita hati-hati, kadang-kadang itu ketika kita semangatnya ya, Israel terkutuk. Nah, Israel itu nama nabi. Nah, begini ceritanya ya gitu. Kita mulai ini. Ibu bisa paham Bu ya? Bahasa saya ya, bisa paham Bu? Boleh ya? Jadi kita kalau ingin berbicara masalah Palestina, ini kita mulai ada di TikTok saya itu alhamdulillah cukup banyak yang mengikutinya, followernya, walaupun tidak sampai 1 juta ya, belum sampai. Saya jelaskan di sana. Kita mulainya dari Nabi Ibrahim. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi Nabi Ibrahim itu dilahirkan dan menyampaikan dakwah pertama itu di Babilonia.
di kota Ur yang sekarang Turki. Nah, ketika beliau selamat dari pembakaran Namrud karena ditentang oleh orang-orang Babilonia, orang Irak, kemudian oleh Allah diperintahkan, Ibrahim, hijrah kamu. Kemana ya Allah? Ke Palestina. Kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah ke Palestina? Dengan berbagai macam alasan yang diikhtilafkan oleh para ulama. Salah satunya karena di Palestina ini, di Baitul Maqdis, ada masjid yang kedua dibangun di muka bumi setelah Ka'bah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah yang ada di Bakkah di Mekah, yaitu Baitullah Ka'bah. Karena ada perkataan yang pertama, para sahabat itu cerdas-cerdas. Terus berarti ada yang kedua dong Rasulullah. Oh ada. Ini pertanyaan nih sahabat tiba-tiba. Karena Allah menyatakan inna awwala baitin budalinas. Kalau kita mungkin ya model pikiran saya lah nggak perhatian. Tapi sahabat urut cerdas-cerdas. Ketika disebutkan ada kata pertama, berarti ada yang kedua. Maka ada yang sahabat yang bertanya, Abu Dzar, lantas yang kedua mana ya Rasulullah? Ada pertanyaan itu muncul dari kecerdasan para sahabat. Yang kedua adalah Baitul Maqdis. Nah itu. Karena memang sahabat itu mengurang cerdas-cerdas, tanya dikejar. Jaraknya, jarak pembangunannya antara Baitullah dengan Baitul Maqdis berapa tahun ya Rasulullah? Rasul menjawab 40. Maka para ulama menyatakan 40 tahun. Nah kemudian para ahli tarikh mencoba terus menggali siapa ini yang membangun ini. Karena ada bangunan mesti ada yang membangun, itu logika mereka berjalan. Setelah ditelusur-telusur memang ada beberapa pandangan. Dari beberapa pendapat itu jumhur mayoritas ulama menyatakan yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Jadi beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun tempat ibadah di muka bumi, yaitu Ka'bah. 40 tahun kemudian diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Berarti ini juga Nabi Adam. Nah ketika Ka'bah saat itu sudah mulai bergeser penggunaannya, apalagi Baitul Maqdis, untuk menyelamatkan Baitul Maqdis dari tempat ibadah orang Islam, Allah hijrahkan Nabi Ibrahim. Dari mana tadi? Dari Babilonia, dari Ur ke Yerusalem, Baitul Maqdis sekarang, atau ke Masjidil Aqsa. Kenapa dibuat? Apa alasannya? Karena nanti setelah Nabi Ibrahim itu selesai memakmurkan kembali Masjidil Aqsa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan Masjidil Haram atau Ka'bah Baitullah. Bagaimana firman Allah, wa yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi memang itu sudah ada bangunannya, sehingga tinggal bagaimana merenovasi. Jadi urut-urutannya semacam itu. Nah ketika Nabi Ibrahim datang ke Baitul Maqdis atau sekarang bumi Palestina, di Palestina ini sudah ada penghuninya. Jadi kalau Israel atau Yahudi bahkan Zionis menyatakan ini milik mereka, kita buktikan sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Palestina, di situ sudah ada penghuninya, tidak bumi kosong.
Nah, apakah orang Yahudi sudah ada saat itu? Belum ada. Sama sekali belum ada. Karena apa? Karena Yahudi ini muncul adalah generasi yang ketiga dari Nabi Ibrahim. Kalau kita urutkan begini, Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang pertama Sarah. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Yaitu Ishak. Ishak ini adiknya Ismail. Ishak punya anak Yakub. Yakub inilah yang nama lain dari Israel. Nah, Yakub punya anak 12. Jumlahnya 12. Salah satunya yang menjadi nabi adalah Yusuf. Di samping Yusuf yang lebih terkenal lagi, bahkan mereka orang yang mengatakan Yahuda. Inilah yang kemudian melahirkan bangsa Yahudi. Jadi mohon maaf, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pertama Nabi Ibrahim punya anak. Siapa tadi? Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Nah, Israel punya anak 12. Itulah yang disebut dengan Bani Israel. Dari Bani Israel yang terkenal dua, Yusuf karena jadi nabi, kemudian Yahuda yang menurut orang Yahudi, nenek moyangnya yang namanya Yahuda ini adalah lebih mulia daripada Nabi Yusuf, karena memang dia yang menguasai klan itu. Nah, sebelum Nabi Ibrahim datang ke bumi Palestina, di bumi Palestina ini sudah ada penghuninya. Siapa? Bangsa Palestina. Bangsa Palestina ini siapa? Urut-urutannya mulai dari Nabi Nuh. Nah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh ini jauh. Maka kan di dalam surah Al-Isra disebutkan hamalna ma'anu. Ketika terjadi banjir bandang, Nabi Nuh punya anak 4 yang laki-laki. Yafis, Sam, Ham, dan Kan'an. Dari 4 ini, yang satu kafir. Siapa yang kafir? Kan'an, kan gitu. Dalam kisah-kisah Anbiya, yang tidak mau naik ke kapal. Nah, yang hidup 3. 3 orang inilah cikal bakal. Tahu ya cikal bakal, tahu Pak? Ini bahasa Jawa ini. Apa Ibu cikal bakal apa? Asal muasal. Maaf. Asal muasal manusia di muka bumi ini 3 itu tadi. Sam, Yafis, dan Ham. Jadi 3 orang inilah yang tadi juga menurunkan kita, orang-orang Aceh, orang Indonesia, dan seterusnya. Itu dari 4 tadi. Nah, Ham itulah yang merupakan nenek moyang dari bangsa Palestina. Salah satu daripada anaknya Ham itu diberi nama seperti nama saudaranya yang tenggelam, yaitu siapa? Kan'an. Sehingga bangsa Palestina sering disebut dengan bangsa Kan'an. Tapi mohon maaf, ini harus dibedakan antara Kan'an anaknya Nabi Nuh dengan Kan'an anaknya Ham. Karena Kan'an anaknya Nabi Nuh sudah jelas tidak punya keturunan karena dia mati tenggelam. Nah, bangsa Kan'an inilah yang kemudian oleh para ahli sejarah disebutkan sebagai bangsa Palestina, nenek moyang bangsa Palestina. Nah, ketika Nabi Ibrahim datang ke bumi Palestina, di sana sudah ada penghuninya, yaitu bangsa Palestina, keturunan Kan'an tadi. Nabi Ibrahim memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan ke tempat itu. Maka kemudian beliau hidup di sana. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa yang dibangun oleh siapa tadi? Yang membangun Nabi, yang bangun Masjidil Aqsa, Nabi Adam. Hiduplah beliau di situ dengan orang-orang Palestina tadi.
Nah, beliau hidup di situ, kita kembali jasa orang lagi tadi. Kemudian punya istri tadi, istrinya sebetulnya dibawa dari Babylon yang bernama Sarah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melanjutkan dakwah ke Mesir. Di Mesir bertemulah dengan Raja Mesir. Raja Mesir tertarik dengan istrinya, dengan Sarah tadi. Karena dalam kisah-kisah Sul Anbiya, Sarah ini orangnya sangat cantik. Ya seperti orang-orang Palestina sekarang. Rata-rata cantik ya. Gitu ya. Ini nih yang pernah nih. Ya, lama beliau nih di sana nih. Cantik nggak Mas? Rasanya hampir tidak ada orang Palestina yang pesek, nggak ada. Kecuali orang Indonesia yang ngaku sebagai orang Yahudi. Ya. Cantik-cantik. Nah, tertarik dengan Sarah. Nah, dalam kisah Sul Anbiya ini cerita Israelia. Raja Mesir itu punya penyakit. Penyakitnya aneh. Dia tertarik dengan istri orang yang lebih cantik. Itu penyakitnya. Jadi kalau punya istri cantik di Mesir, payah dia. Kalau ketahuan rajanya bisa dirampas. Karena memang itu penyakitnya. Punya ketertarikan kepada istri orang lain. Ya, sampai kemudian kalau istilah di sini ya tanaman yang di pinggir pagar lebih menarik daripada yang dalam rumah, kan begitu kurang lebihnya. Nah, Sarah ini akan ya dengan bahasa kasar ya mungkin akan diajak berzina. Tetapi Allah jaga. Ketika dia akan berbuat tidak senonoh dengan Sarah, akhirnya oleh Allah didatangkan penyakit, lumpuh. Itu beberapa kali. Ini cerita sering kita dengar. Tentang kebenarannya wallahu alam bisawab. Karena itu cerita Israeliat ya. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Percaya tidak dosa, tidak percaya tidak dosa. Karena cerita Israeliat itu ada 3. Satu yang kita tidak boleh percaya, yang kedua yang kita boleh percaya, yang ketiga diam. Cerita yang tidak boleh dipercaya, nih cerita Israeliat. Jangan mau percaya. Tentang nama Israel. Oleh orang-orang Israel, kenapa Nabi Yakub itu disebut Israel? Karena dia adalah orang yang pernah mengalahkan, bahkan membanting Tuhan, satu-satunya manusia. Saya baca sendiri dalam kitab Injil. Insya Allah saya punya kitab Injil 2, bahkan 3 dengan Barnabas. Di kitab Kejadian disebutkan begini ceritanya. Cerita Israel itu biasanya menarik, tapi soal kebenarannya belum tentu. Nabi Yakub satu saat itu membuat tenda. Setelah jadi itu tenda, ada orang mau masuk ke dalam tendanya. Oleh Nabi Yakub dihalang-halangi. Ketika ditanya, siapa kamu? Saya pemilik tenda. Loh, pemilik tenda ini saya, tidak jadi pemilik saya. Terjadilah perkelahian. Kemudian akhirnya yang mau masuk tenda tadi dibanting oleh Nabi siapa tadi? Nabi Yakub. Ketika mau dibunuh, Nabi Yakub tanya, sebetulnya Anda ini siapa? Orang tadi jawab, sebetulnya saya ini Tuhan. Maka karena kamu telah berhasil membanting saya, mengalahkan saya, maka sejak ini kamu saya beri nama Israel. Isra itu yang mengalahkan, Il itu Tuhan. Ini cerita Israel tidak boleh dipercaya. Tuh. Ada lagi cerita yang kalau Nabi yang mau masuk surga tetapi tidak mau meninggal. Nabi siapa tuh? Nabi Idris. Itu lagi tuh. Ini Israeliat juga jangan percaya. Jadi ini mohon maaf ya saya agak loncat-loncat. Nabi Idris satu saat kepingin merasakan surga. Maka oleh Allah diizinkan
Singkat cerita dia masuk ke surga. Nikmat bener. Nah, Allah menyatakan, Idris, kamu kan tadi hanya ingin merasakan. Nah, sekarang kamu keluar. Ya Allah, saya nggak mau keluar. Kalau kamu mau masuk surga ya mati dulu, tapi saya nggak mau mati. Itu cerita Israeliat, jangan mau percaya. Ini banyak di kitab-kitab. Ya itu. Maka betul, Idris rupanya lebih pintar daripada Tuhan. Dia keluar, sendalnya ditaruh di surga. Terus akhirnya dia keluar, ini kan sering diceritakan oleh para mubalik. Nah, ya Allah, ada ketinggalan barang saya. Lu apa? Sendal saya. Ya sudah, biarin aja. Lah itu punya saya, ya Allah, masa aja nggak boleh ngambil? Itu dialognya sama itu. Makanya sudah saya ambil. Ambil. Kita sudah masuk di surga, masuk lagi. Idris keluar. Loh ya Allah, nggak mungkin lah. Orang tidak ada yang keluar dari surga. Kalau keluar dari neraka ada. Nah itu lebih pintar Idris daripada Tuhan. Ini cerita nggak benar. Ada juga yang kita boleh percaya. Misalnya ibu kita, istrinya Nabi Adam, siapa? Ada nggak itu referensi di Quran? Tidak ada. Di Quran tidak ada satupun ayat yang menyebutkan bahwasanya zauj, istrinya Adam adalah apa? Hawa. Dari mana cerita ini? Dari cerita Israeliat. Nah, ini boleh percaya kita. Soalnya nggak mungkin nama istri Nabi Adam Tuminem, nggak mungkin. Tuminem orang Jawa kan. Ya itulah cerita-cerita semacam. Kembali tadi ya, orang-orang Israel itu semacam itu tadi. Nah, jadi tentang Nabi Idris, bukan Nabi Ibrahim, semacam itulah. Nah, itu tadi saya lihat. Akhirnya ini yang di Mesir tadi, si rajanya Mesir ini kan gagal nih untuk berbuat tidak baik dengan Sarah. Akhirnya rajanya menyatakan, berarti ini kamu bukan orang biasa, ini istimewa. Nah, akhirnya apa? Suamimu suruh sini, kami sini. Nah, kemudian Nabi Ibrahim diberi hadiah biasa zaman dulu. Apa yang diberi, yang hadiahnya apa? Ibu-ibu jangan tersinggung. Hadiahnya apa? Wanita. Biasa dulu itu wanita dibuat hadiah. Jadi Nabi Ibrahim diberi hadiah apa? Wanita, namanya Hajar. Maka mulanglah Nabi Ibrahim ke Palestina dengan membawa dua wanita. Yang satu tadi istrinya Sarah yang pertama, kemudian Hajar. Yang ini juga ditolak oleh orang Yahudi. Kelasnya Hajar beda dengan Sarah. Karena Hajar ini kelasnya kelas budak, budaknya Nabi Ibrahim, bukan istrinya, semacam itu. Nah, sampai kemudian kembali lagi ke Baitul Maqdis, bahkan ada yang menyatakan tempat persisnya Nabi Ibrahim itu di Hebron. Kalau yang pernah ke Baitul Maqdis biasanya kunjungan ke Hebron. Di sana ada Masjid Ibrahimi. Masjid itulah masjid yang sekarang dibelah oleh Yahudi. Jadi separuh untuk ibadah orang Yahudi, separuh untuk ibadah orang Islam. Saya beberapa kali ke sana. Jadi kalau kita sholat di sana, kita mendengar kidung orang Yahudi sedang nyanyi. Itu satu masjid, Masjid Ibrahim. Disitulah makam Nabi Ibrahim. Disitulah makam Nabi Ishak. Disitulah makam Nabi Yakub. Disitulah makam Nabi Yusuf dan seterusnya. Ini yang sekarang direncanakan oleh Yahudi Israel, ingin membelah Masjidil Aqsa. Jadi masjid akan dibelah, sebagian untuk orang Yahudi, sebagian untuk orang Islam. Salah satu yang akan menjadi bagian dari orang Yahudi yang ini. Ini apa ini, Pak? Bukan. Ini apa, Bu? Ini Qubatus Sohro. Ya. Ya, orang jarang kadang-kadang tidak membedakan. Jadi Masjidil Aqsa itu kawasan
yang seluas kurang lebih 15 atau 14 hektar. Salah satu isinya ini Qubatus Sohro. Ada lagi Masjid Qibli dari tempat yang lain. Jadi ini bagian saja dari Masjidil Aqsa. Ini bukan Masjidil Aqsa, tapi ini adalah Qubatus Sohro, yang menurut satu riwayat dari sinilah Rasulullah SAW mi'raj ke Sidratil Muntaha. Nah, kembali tadi kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim setelah balik kembali lagi ke Palestina dan mulai membangun, merenovasi Baitul Maqdis, kemudian dengan takdir Allah Hajar kemudian alhamdulillah hamil dan melahirkan anak. Dari Hajar inilah lahir anak yang namanya Ismail. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selesai Nabi Ibrahim kembali memakmurkan Masjidil Aqsa, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah lagi kemana? Ke Makkah dengan membawa anaknya Ismail. Ada cerita yang kadang-kadang disampaikan oleh beberapa orang, beberapa ustadz, ini boleh percaya atau tidak. Kenapa Nabi Ibrahim pindah ke Mekah? Karena Sarah cemburu. Kenapa cemburu? Hajar dapat anak sementara dia nggak dapat anak. Maka untuk menghilangkan kecemburuan ini, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mekah. Itulah kurang lebih cerita begitu, tapi saya kurang begitu percaya. Yang percaya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ke Mekah. Dan di Mekah inilah kemudian beliau oleh Allah diberikan petunjuk untuk tinggal di kota Mekah sampai saat ini. Berjalan beliau dari Baitul Maqdis tadi ke Mekah, jaraknya kurang lebih 1.500 km. Naik apa kira-kira Bu? Naik apa Pak? Naik apa kira-kira? Berjalan kaki. Karena saat itu hewan masih liar, belum jinak, semuanya masih liar. Jalan kaki, bayangkan. Dan saat itu belum ada petunjuk jalan seperti sekarang kan? Nah, siapa yang menuntun? Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Mekah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kembali lagi ke Baitul Maqdis. Disitulah Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Balik lagi beliau ke Baitul Maqdis. Urut-urutannya hubungan semacam itu. Nah, ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, alhamdulillah setelah beberapa tahun Sarah hamil. Dari Sarah ini melahirkan siapa? Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 anak, yang itu kemudian disebutkan Bani Yakub atau Bani Israel. Dari sini terbukti Bapak-bapak dan Ibu-ibu bahwasanya orang Yahudi yang keturunan Nabi Yakub tadi bukan penghuni pertama bumi Palestina, bukan. Bumi Palestina penghuni pertamanya ya orang Palestina. Orang Palestina siapa? Tadi keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kebohongan-kebohongan ini yang dibuat dan terus dinarasikan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya pemilik bumi Palestina adalah mereka, kebohongan, tidak ada benar. Dapat dibuktikan dengan berbagai macam pembuktian, antara ini sebagian yang tadi. Nah, Nabi Ibrahim kemudian beliau punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub,
Nah, disinilah kemudian anak turun Yakub tinggal di bumi Palestina. Dengan demikian masjid kedua-duanya sudah terawat. Siapa yang merawat? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pantaslah kemudian kalau kita sebagai umat Islam harus memperhatikan dua masjid ini. Maka kemudian kembali pada surah At-Tin tadi, mengingatkan kita yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang bumi Palestina yang menghasilkan buah zaitun, yang menghasilkan At-Tin, pohon At-Tin, dan seterusnya. Kemudian berkembang anak turun Nabi Ibrahim dari klan Ishak, dari klan Yakub. Di situ sampai kemudian terjadilah masa cukup paceklik yang cukup panjang, yang orang-orang anak turunnya Nabi Yakub yaitu Bani Israel itu kemudian pindah kemana? Ke Mesir. Dari mana? Nah, dari sini lagi. Ketika Nabi Yakub tinggal di bumi Palestina, hidup dengan 12 anaknya tadi, yang beliau sangat sayang kepada salah satu anaknya, karena sudah tentu akan ini nanti akan jadi nabi, lebih disayangi daripada yang lain. Sampai satu saat anaknya ini bermimpi, disampaikanlah kepada bapaknya, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Wahai ayah, aku bermimpi melihat ada 12 bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud dengan saya. Kata Nabi Ibrahim, jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu, nanti mesti akan membuat celaka kamu. Tapi rupanya memang saudara-saudaranya tadi sudah mulai mengerti kalau memang Nabi Ibrahim sangat sayang kepada Nabi Yusuf yang tadi menjadi nabi. Maka kemudian mereka membuat satu sandiwara atau ingin membunuh Yusuf dengan harapan ketika Yusuf meninggal, rasa cinta Nabi Yakub akan tertumpah pada mereka. Maka kemudian mereka minta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf mengembala kambing seperti kebiasaan mereka. Nah, kemudian diajaklah Nabi Yusuf, walaupun dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan dengan hati, dan bahkan beliau sudah menyatakan begini, saya khawatir nanti kalau Yusuf kamu bawa nanti akan diterkam oleh serigala. Kata mereka yang dipelopori oleh anaknya yang bernama Yahuda, menurut satu riwayat, nggak mungkin ayah, masa kita yang banyak begini bisa kalah dengan satu serigala. Kami jamin kami akan mengembalikan Yusuf dengan selamat. Benar ya? Benar. Apa Pak? Nah, kemudian di satu tempat yang sekarang namanya Bir Sabu, ini tempat tahanan beliau nih. Ya, dulu antum tahan di Bir Sabu ya. Ada sumur di sana. Sumur tempat orang singgah sebentar. Disitulah Nabi Yusuf kemudian direncanakan untuk dibunuh. Kemudian salah satu dari saudaranya yang 10 tadi yang namanya Yahuda, jangan dibunuh ya, nanti mesti akan ketahuan bapak kita, terus masukkan saja ke dalam sumur. Itu ide dari Yahuda. Nah, kemudian betul Nabi Yusuf dilepas semua pakaiannya, dimasukkanlah dia ke dalam sumur. Nanti sampaikan kepada bapak kalau Yusuf diterkam oleh serigala. Ini dilanjutkan apa selesai sampai sini Pak? Lanjutkan bentar ya, sampai nanti ketemu pada Bani Israel.
Betul. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Mereka pulang dengan pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri dengan darah kambing yang mereka gembalakan. Ada satu disembelih, kemudian darahnya dilumurkan ke pakaian Nabi Yusuf. Ini yang dibawa pulang kepada bapaknya. Itu semuanya menurut satu riwayat ide dari anaknya Nabi Yakub yang namanya Yahuda. Betul, sampai di Baitul Maqdis. Jadi kalau di dalam surah Yusuf diceritakan dari jauh sudah mereka, ini orang-orang Yahudi yang semacam itu, nanti kita bisa tahu. Nanti kita kalau sudah dekat dengan rumah, nangis bareng-bareng. Kalau ditanya bapak, tidak usah jawab, berikan saja baju Yusuf yang sudah berlumur darah. Betul, begitu mau dekat rumah, mereka semuanya nangis. Nabi Yakub keluar melihat, Yusuf nggak ada. Kemudian Nabi Yakub tanya, kemana? Kemudian disampaikanlah pakaian yang berlumpur darah tadi. Dia tanya, sebetulnya bagaimana ini anak? Ya seperti yang bapak sampaikan, ternyata dia diterkam oleh serigala. Nabi Yakub tahu ini sandiwara nih. Kenapa? Baju yang diberikan kepada Nabi Yakub, bajunya Nabi lupa disobek-sobek. Ketahuan dia. Ini dalam kitab jadi semacam itu. Nah mungkin diterkam serigala. Cuman darahnya yang ada, tapi bajunya tidak sobek. Nah itu. Jadi bohong itu mesti lama-lama mesti ketahuan. Ada saja celahnya. Kebohongan kelihatan. Tapi Nabi aku cuma sobat. Fasobrun jamil. Ya udah, kamu nipu saya. Tapi saya sabar. Nah begitulah para hewan semuanya. Dari Bani Israel tadi, maka kemudian disebut juga bangsa Yahudi, karena tadi mengambil dari anaknya Nabi Yakub yang paling berpengaruh, yaitu yang bernama Yahuda. Oleh karena itu di dalam Quran tentang anak turun Nabi Yakub ini disebut dengan 3 sebutan. Satu, ahli kitab. Kalau ahli kitab ini rata-rata baik. Yang kedua, Bani Israel. Kalau Bani Israel ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Yang ketiga, Yahudi. Kalau Yahudi ini mesti negatif. Yang ayat yang paling kita hafal kan, walan tardo angkal Yahud. Bukan walan tardo angka Banu Israel, tidak. Bukan walan tardo angka ahlul kitab. Kalau ahli kitab, kadang-kadang oleh disebut baik. Amin ahli kitabi ummatun qaimatun dan seterusnya. Nah, jadi dari keturunan Yahuda tadi muncullah orang Yahudi sekarang. Maka perilaku Yahudi ya seperti nenek moyangnya yang bernama Yahuda, mesti jahat, mesti buruk. Oleh karena itu Quran banyak mengupas tentang perilaku-perilaku orang Yahudi yang negatif. Tidak ada dalam sepanjang saya belajar menyebutkan orang Yahudi kemudian dengan perilaku yang positif, tidak ada. Kalau Yahudi mesti negatif. Nah sekarang inilah Allah SWT buktikan bagaimana kejahatan orang-orang Yahudi. Jadi para ikhwan dan akhwat, Quran atau petunjuk Allah itu ada yang ayat-ayat kauniyah, ada ayat Quraniyah. Ayat Quraniyah menjelaskan tentang perilaku buruk orang Yahudi. Ayat kauniyah membuktikan keburukan itu. Seperti yang kita lihat sekarang.
Di dalam surah Al-Maidah ayat 73 atau 76 bahwa sebagian daripada perilaku orang Yahudi, mereka menyatakan bahwasanya yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini kata waqalatil yahudu yadullah maghlulah gulat aidihim waluinu bima qalu, dan seterusnya. Kemudian disebutkan perilaku orang Yahudi yang tadi mengaku sebagai penduduk asli bumi Palestina padahal tidak, adalah mereka selalu mengubarkan api peperangan. Setiap mereka mengubarkan peperangan, atfa'allah, sekarang terbukti, dan seterusnya nanti. Oleh karena itu, apa yang terjadi sekarang adalah sebagai pembenaran, pembuktian kebenaran Al-Quran. Nah, siapa yang bisa memadamkan api peperangan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi? Tidak ada lain kecuali Islam. Ketika umat Islam mengikuti ajaran-ajaran Islam, mengikuti petunjuk Allah, akan bisa memadamkan peperangan yang selalu dikubarkan oleh orang Yahudi. Dalam sejarah dunia terjadi dua peperangan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Siapa yang mengubarkan? Ya orang Yahudi. Kalau kita baca sejarahnya, saya lagi nulis soal Holocaust tentang bagaimana Jerman membantai orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi inilah salah satunya yang sebagian yang membangkitkan peperangan itu. Nah, memang dua peperangan itu orang-orang Yahudi. Sekarang mereka mengubarkan peperangan di bumi Palestina. Siapa yang bisa memadamkan? Hanya orang Islam. Kalau non-Muslim, bahkan mereka ikut mengubarkan. Nah, peran kita lah para ikhwan semuanya yang bisa memadamkan api peperangan yang sedang berkobar di bumi Palestina. Bagaimana caranya? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, minimal mengetahui duduk perkara dari bumi Palestina ini. Seperti yang sekarang kita kaji, bahwasanya bumi Palestina bukan milik orang Yahudi, tapi milik siapa, Pak? Milik orang Palestina. Keturunan siapa tadi? Nabi Nuh alaihissalam. Itu satu. Dan seterusnya, bagaimana kedatangan Nabi Ibrahim ke bumi Palestina adalah untuk memakmurkan masjid. Nah, orang Yahudi lagi nih yang bohong. Kenapa mereka ingin membongkar dan tadi membelah Masjid Al-Aqsa? Karena mereka punya keyakinan bahwasanya di bawah Masjid Al-Aqsa ada Haikal Sulaiman. Ini bohong lagi. Tidak mungkin Nabi Sulaiman punya haikal, nggak mungkin. Haikal itu adalah tempat penyembahan berhala. Nabi Sulaiman itu nabi. Tidak mungkin dia punya tempat penyembahan berhala. Yang ada masjid. Yaitulah masjid sekarang itu. Mereka coba terus gali di bawah. Bahwasanya di dalamnya ada, tidak akan bertemu. Memang tujuannya adalah untuk menghancurkan Masjidil Aqsa itu. Dan memang itulah kelebihan bumi Palestina. Nabi-nabi banyak hidup di sana. Jadi ini yang bisa kita lakukan dengan terus mempelajari tentang Palestina, tentang kedudukan Palestina di hadapan orang Islam. Kemudian yang kedua, sudah tentu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa inilah insya Allah peperangan akan padam. Jangan pernah meremehkan doa. Ya, apa kita mau datang ke sana belum tentu menyelesaikan masalah, tambah masalah ya, kan gitu. Ada, saya pernah ceramah, kemudian kalau kita datang mendatangkan tentara dan sebagainya,
rasanya sulit. Dari segi politis dan mungkin juga orang-orang Gaza sendiri tidak mengharapkan bantuan semacam itu. Kami sendiri sanggup menghadapi Yahudi. Ternyata betul. Hamas yang satu kelompok kecil ternyata 30 hari sampai sekarang bertahan. Dan akhirnya nanti Yahudi seperti biasa, kalau sudah akan kalah minta damai. Ya itu. Jadi itu, berdoalah terus para ikhwan semua. Yang ketiga, kita bantu menurut kadar kemampuan kita. Alhamdulillah beberapa lembaga di Indonesia ini banyak yang berperhatian kepada rakyat Palestina, karena memang pada hakikatnya mereka adalah saudara-saudara kita. Bantulah mereka lewat lembaga-lembaga itu. Insya Allah bantuan para ikhwan akan bisa sedikit meringankan. Dan alhamdulillah ternyata bumi Aceh ini punya kedekatan yang sangat dengan orang Palestina. Salah satu utusan dari Turki itu adalah yang dikirim ke Aceh adalah orang Palestina, yang kemudian mendirikan, kalau sekarang daya lembaga pendidikan apa namanya Mas? Baitul Maqdis. Ibu-ibu itu yang melahirkan Malahayati, panglima laut yang pertama wanita yang dimiliki oleh Indonesia, yang berasal dari Aceh. Malahayati itu lahir dari seorang guru yang datang dari bumi Palestina. Ini kedekatan kita. Dan ketika kita membangun rumah sakit di Gaza, alhamdulillah penyumbang terbesar adalah dari provinsi Aceh, sehingga kita punya pavilion di sana Mas ya. 2 ya. Apa pavilion apa? Terus artinya? Ya, kita rumah sakit yang Indonesia sekarang itu, kita dari Aceh ada pavilion. Ada 4 nama di Indonesia, dari Indonesia. 1 pavilion Jose Rizal, itu yang memang menginisiasi. Kemudian pavilion Haji Muhyiddin Hamidi, itu imam Jamaah Muslim Hizbullah yang belum wafat, yang saya gantikan sekarang. Kemudian pavilion Cut Nyadin dan pavilion Cik Ditiro. Inilah maka saya datang kemari untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap rakyat Aceh ini yang telah banyak membantu rakyat Palestina. Dan ternyata memang hubungan antara Palestina dengan Aceh sudah terjalin sejak lama. Kalau biasanya saya hanya menceritakan bagaimana hubungan Palestina dengan kota di Jawa yang namanya kota Kudus, itu sebenarnya namanya Al-Quds. Di sana ada Gunung Muria. Gunung Muria itu sebetulnya ada di Palestina aslinya. Nah, ternyata Indonesia di yang sebelah barat Aceh memiliki hubungan yang begitu dalam dengan rakyat Palestina sebagai pemilik sah bumi Palestina, bukan orang Yahudi. Mudah-mudahan bantuan para ikhwan dan akhwat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus berkelanjutan sehingga semuanya menjadi amal jariah bagi orang-orang Aceh ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Jazakumullah jazaa atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya untuk bisa sholat berjamaah bersama-sama di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, kami kembalikan kepada Pak Haji Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.